Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5E mata kuliah kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil eksperimen dataset menggunakan algoritma machine learning. Dalam tim ini beranggotakan saya, Risya Diani Ulinska, lalu Mutia Salsabila, dan Nabila Lailika Amalia. Eksperimen yang akan kami lakukan ini adalah menentukan asal makanan suatu hidangan berdasarkan bahan-bahannya. Lalu eksperimen ini dilakukan menggunakan dataset dari Recife CSV, dan dataset ini berisi asal hidangan dari suatu negara atau wilayah beserta bahan-bahan yang digunakan. Lalu ini ada proses dari machine learning-nya itu. Dalam eksperimen ini kami akan melakukan proses sampai evaluation. Proses ini akan kami praktekkan dalam Jupyter Notebook. Yang pertama itu ada business understanding. Di business understanding ini, kita akan menentukan asal masakan atau suatu hidangan berdasarkan bahan-bahannya. Karena mungkin ada beberapa bahan khusus dalam suatu hidangan tertentu. Misalnya, ketika kita berbicara tentang hidangan American, bahan utamanya itu yang terlintas seperti daging sapi atau turki, lalu hidangan British seperti mint sauce, lalu untuk hidangan French-nya itu seperti roti atau mentega, dan hidangan Italian bahan utama yang terlintas adalah tomat, dan untuk Japanese bahan utama yang terlintas itu ada rumput laut atau soyu dan lain-lain. Berikutnya ada analytic approach. Di analytic approach ini kita menggunakan algoritma machine learning yaitu decision tree. Decision tree ini adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari decision tree ini adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Untuk membangun decision tree yang baik untuk studi kasus resep ini, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, decision tree dibangun menggunakan partisi rekursif untuk mengklarifikasi data, lalu saat mempartisipasi data ini, decision tree akan menggunakan fitur atau variabel yang paling prediktif untuk membagi data. Nah, keprediktifannya ini itu didasarkan pada penurunan entropi atau perolehan informasi atau ketidakmurnian. Lalu selanjutnya ada data requirement. Untuk mengoptimasikan proses penentuan masakan dari bahan-bahan yang dibutuhkan ini, kita menggunakan dataset Cuisines CSV dari seorang peneliti bernama Yong-Yo An yang telah mengumpulkan puluhan ribu resep makanan. Jadi, beliau mengumpulkan dari 3 situs berbeda sebagai berikut. Dan langkah pertama kita itu adalah download library yang diperlukan. Ini ada import pandas. Import pandas itu untuk membaca data ke data frame. Lalu import numpy. Ini untuk membentuk n-dimensional array. Lalu ada import array. Import array ini untuk regular expression. Dan terakhir ada import random untuk random number generation. Setelah itu ada kita read data sebagai pandas dengan kode sebagai berikut. Setelah read data, lalu kita bisa menampilkan 5 baris pertama dengan memanggil recipes.head dan akan mengeluarkan output sebagai berikut. Dan terakhir, untuk melihat dimensi data frame itu, kita dapat memanggil recipes.shape dan akan menampilkan output seperti itu. Jadi,
Dataset ini terdiri dari 57.691 resep. Setiap baris mewakili satu resep, dan untuk setiap resep, makanan terkait didokumentasikan, serta apakah ada 384 bahan dalam resep atau tidak, dimulai dengan almond dan diakhiri dengan zucchini. Bila. Saya Nabila Lailka Amalia akan melanjutkan penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data understanding. Jadi kita tahu bahwa resepsi dasar mencakupi bahan-bahan nasi, kecap asin, wasabi, dan beberapa ikan atau sayuran. Selanjutnya kita akan mencoba apakah bahan-bahan ini ada di data frame kita dengan membuat list baru bernama ingredients, lalu mengecek apakah rice, wasabi, atau soy ini ada. Dan setelah di running, output akan menghasilkan bahan-bahan yang terdapat rice, wasabi, sama soy. Di sini nasi ada sebagai rice, wasabi ada sebagai wasabi, kecap asin sebagai soy sauce. Dan jadi mungkin jika sebuah resep mengandung ketiga bahan rice, wasabi, dan soy sauce ini, maka kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa resep ini adalah masakan Jepang. Selanjutnya ada data preparation. Tahap ini melibatkan eksplorasi data lebih lanjut dan memastikan bahwa data tersebut dalam format yang tepat untuk algoritma machine learning, yaitu decision tree. Pertama, kita akan melihat apakah ada data yang perlu dibersihkan dengan kode berikut. Lalu akan menampilkan hasil data. Dari hasil data ini kita bisa menemukan bahwa kolom hidangan ini diberi nama dengan country, yang mana ini tuh tidak akurat. Kedua, penamaan hidangan tidak konsisten, dan tidak semua diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, ada beberapa hidangan terduplikasi sebagai variasi nama negara, seperti Vietnam atau Vietnamese. Selanjutnya ada beberapa hidangan memiliki resep yang sedikit. Selanjutnya kita akan memperbaiki masalah tersebut. Pertama, kita memperbaiki nama dari kolom yang menampilkan hidangan. Jadi di sini kita mengubah nama kolom cuisine ini menjadi mengubah nama kolom country yang sebelumnya menjadi cuisine. Di sini hasilnya sudah berubah. Selanjutnya kita akan mengubah nama hidangan cuisine menjadi huruf kecil dengan kode berikut. Selanjutnya kita membuat nama hidangan menjadi lebih konsisten, menjadi keterangan asal. Dan kode berikut di sini pengubahan namanya dari Austria menjadi Austrian, Belgium menjadi Belgian, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghapus hidangan yang resepnya itu kurang dari 50. Pertama kita mengambil list hidangan yang resepnya lebih dari 50, lalu kita akan menghapus yang kurang dari 50. Hasilnya itu outputnya akan menampilkan data original, data frame sebelumnya itu ada 57.691. Setelah dihapus, datanya itu berkurang menjadi 57.403. Di sini diberitahu bahwa ada 288 baris yang dihapus. Selanjutnya kita mengubah semua keterangan yes menjadi nilai yes no menjadi nilai boolean 1 dan 0 dan kode berikut. Selanjutnya kita coba analisis data yang lebih banyak untuk mempelajari data dengan lebih baik dan mencatat observasi awal yang menarik. Pertama kita mengambil resep yang mengandung nasi, kecap asin, serta wasabi dan rumput laut dan kode berikut. Dari hasil di atas, kita bisa mengelompokkan semua resep yang mengandung nasi, kecap asin, wasabi, dan rumput laut ini sebagai resep masakan Jepang. Karena resep lain seperti resep masakan Asia dan Asia Timur ini juga mengandung bahan-bahan seperti nasi, kecap asin, dan wasabi.
Selanjutnya kita akan menghitung bahan di semua resep. Dengan kode berikut. Nanti outputnya ini akan menampilkan bahan-bahan dan jumlah penggunaan di dalam resep. Seperti contohnya, almond ini digunakan di 2.306 hidangan. Dan kaviar ada di 28 hidangan. Selanjutnya, dari data frame bahan-bahan tersebut, dan jumlah total ini akan diurutkan data frame dalam urutan yang menurun dengan kode berikut. Hasilnya akan menampilkan data dari yang penggunaan terbesar ke yang terkecil. Di sini yang tertinggi itu telur. Ada di 21.025 resep. Nah, dari hasil berikut kita bisa tahu bahwa apa yang paling sering digunakan di dalam resep, namun perlu diperhatikan bahwa ada lebih dari 40.000 resep Amerika dalam dataset ini, yang berarti data biasnya terhadap bahan-bahan Amerika. Oleh karena itu, mari kita hitung ringkasan bahan yang lebih objektif dengan melihat bahan perhidangan. Dengan kata lain, kita akan mencoba mencari tahu bahan-bahan apa yang biasa digunakan orang-orang Cina dan makanan Kanada. Itu misalnya di sini kita mengambil data di Cuisine. Outputnya ini. Seperti yang ditunjukkan di atas, kita baru saja membuat data frame pivot, di mana setiap barisnya itu adalah hidangan dan setiap kolomnya itu adalah bahan. Dan nilai baris ini mewakili persentase setiap bahan masakan yang sesuai. Sebagai contoh, almond digunakan sebesar 15,65% dari resep Arsia. Nah, itu ada mentega digunakan di 38,11% dari semua resep Kanada. Ini ada lagi Angelica digunakan 0,025% di Amerika. Sekarang kita tampilkan presentasi bahan untuk setiap masakan dengan menampilkan 4 bahan teratas di setiap masakan. Dengan kode berikut. Hasil ini akan menampilkan 4 bahan teratas di setiap masakan. Di sini contohnya ada Afrika. 4 bahan teratasnya yang di Afrika ini ada onion, ada olive oil, ada garlic, sama kumin. Berarti ada Amerika, ada butter, egg, wheat, sama onion, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca Mutia. Oke, jadi saya Mutia akan melanjutkan penjelasan mengenai modeling dan juga evaluation. Nah, pertama itu ada modeling. Untuk modeling, kita perlu unduh dan install lebih banyak library dan dependensi untuk membuat decision tree-nya. Di sini kita ada import sklearn atau scikit-learn yang mana merupakan library untuk algoritma machine learning. Kita pakai tree di sini. Terus ada juga matplotlib dan juga ada GraphViz. GraphViz ini untuk menampilkan decision tree yang udah kita buat nanti. Ada juga itertools. Nah, kalau udah berhasil diimport dan diinstal semua, kita bakal lanjut ke pemodelan. Nah, kita bakalan memodelkan bambu_tree yang dimana hanya masakan Asia dan India. Asianya itu ada Korea, Jepang, Cina, dan Thailand. Kenapa cuman Asia dan India? Karena decision tree itu nggak bakalan berjalan baik bila datanya bias terhadap suatu masakan. Nah, di sini tuh kan tadi disebutkan kalau dataset ini bias ke masakan Amerika. Opsi yang tersedia itu ada 2. Yang pertama, mengecualikan masakan Amerika, atau hanya membuat decision tree untuk subset data aja. Nah, kita coba solusi yang kedua. Pertama, kita buat dulu decision tree-nya dengan menggunakan data yang berkaitan dengan masakan Asia dan India, yaitu hanya masakan dengan label Korean, Japanese, Chinese, Thai, dan Indian. Terus kita namain
decision tree-nya ini bambu underscore tree. Nah, di sini maksimum depth dari tree-nya itu adalah 3. Setelah berhasil dibuat, maka akan menghasilkan output decision tree model save to bambu underscore tree. Setelah berhasil, kita coba gambarkan decision tree-nya menggunakan export underscore graphics. Nah, kita bakalan lihat grafik dari decision tree-nya, kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini, tadi kan maksimum depth-nya 3, jadi dia ke bawahnya itu cabangnya 3. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, terus kita mau lihat decision tree ini tuh mempelajari apa. Nah, dari atas ini kita bisa lihat kalau dia mengandung kumin dan ikan, tapi tanpa yogurt, kemungkinan besar itu dikategorikan sebagai resep Thailand, ada di kanan. Terus, jika resep mengandung kumin tapi tetap tanpa ikan dan tanpa kecap, kemungkinan itu bakalan dikategoriin sebagai kelas Indian. Dan seterusnya, pada sisa cabang tree dapat dilakukan analisis untuk mendapatkan apa yang decision tree ini pelajari. Selanjutnya kita masuk ke evaluation. Untuk mengevaluasi model masakan Asia dan India ini, dataset itu akan dibagi menjadi 2, ada training set dan juga test set. Kita bakalan membangun decision tree-nya menggunakan training set dan menguji model decision tree itu menggunakan test set. Dari test set itu kita bakalan bandingin masakan yang diprediksi oleh model dengan masakan yang sebenarnya. Pertama, kita buat dulu data frame dengan hanya menggunakan data yang terkait masakan Asia dan India dan beri nama bambu, yaitu masakan dengan label Korean, Japanese, Chinese, Thai, dan Indian. Selanjutnya kita lihat berapa banyak resep yang ada untuk setiap masakan. Kita hitung di Korean itu menghasilkan outputnya. Korean itu ada 799 masakan, Indian ada 598 masakan, Chinese 442, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bakalan atur 30 resep itu bakalan dijadiin sebagai test set. Kita definisiin dulu sampel underscore n itu sama dengan 30 untuk buat dia jadi test set. Selanjutnya, kita buat data frame yang berisi 30 resep dari setiap masakan. Nah, kita milih masakan resep-resep itu secara acak. Mengambil 30 resep dari setiap label masakan tadi dan menyimpannya sebagai data frame bambu underscore test. Habis itu kita bakalan periksa apakah ada 30 resep untuk setiap masakan di bambu underscore test ini. Nah, outputnya menghasilkan Indian, Chinese, Japanese, Korean, Thailand, dan semuanya itu isi resepnya ada 30. Nah, setelah itu kita bakalan buat training set dengan menghapus data-data yang udah dimasukin ke test set tadi dari dataset bambu. Dan kita beri nama training set ini bambu underscore train. Setelah itu kita periksa lagi apakah resep untuk tiap masakan sudah berkurang 30 di bambu train ini. Di Korean sekarang sudah jadi 769, dari tadinya 799, dan juga seterusnya. Kita lanjut membuat decision tree-nya menggunakan training set, yaitu bambu underscore train, dan kita beri nama decision tree-nya bambu underscore train underscore tree untuk prediksi. Setelah berhasil decision tree model save to bambu underscore train underscore tree, kita gambarkan decision tree kita menggunakan export underscore graphics. Terus kita bakalan lihat di sini menghasilkan decision tree baru dengan kedalaman lebih banyak, karena tadi kita set maksimum depth-nya itu 15, jadi decision tree-nya itu lebih dalam. Karena itu lebih banyak simpul keputusan yang dihasilkan oleh decision tree ini. Sekarang kita bakalan uji coba model kita menggunakan data test.
kita buat variabel bambu underscore pred underscore cousins untuk mengetes. Untuk mengukur seberapa baik decision tree kita dapat menentukan masakan dari setiap resep itu dengan benar. Kita bakalan menyajikan confusion matrix, mana masakan yang diklasifikasikan dengan benar dan juga yang salah diklasifikasikan sebagai masakan dari label lain. Kita buat matriks kebingungan dengan nama dengan bambu underscore test sebagai berikut kodenya. Lalu kita bakalan menghasilkan output confusion matrix sebagai berikut. Jadi di sini baris itu mewakili masakan sebenarnya, yaitu true label. True label itu sesuai data aslinya. Selanjutnya kolom itu merupakan prediksi yang diprediksi oleh decision tree. Setiap baris harus berjumlah 100%. Jadi yang satu baris itu, setiap baris itu harus jumlahnya 100%. Terus menurut confusion matrix ini, kita lihat ya, misalnya di baris yang Chinese, 50% itu diklasifikasikan benar sebagai masakan Chinese, tapi ada juga 6,67% yang diartikan masakan Chinese yang diartikan sebagai masakan Indian. Terus ada lagi 13,33% salah diartikan sebagai Japanese, dan juga ada juga yang salah diartikan sebagai Korean sebesar 30%. Tapi tidak ada yang salah diartikan sebagai masakan Thailand. Begitu seterusnya untuk masakan-masakan lainnya. Nah, di sini Indian itu yang benar diprediksi sebagai Indian itu ada 73%. Terus untuk Japanese yang benar diklasifikasikan sebagai Japanese ada 56%. Ini Korean, di Korean ini paling besar benarnya itu 83,3%. Dan untuk Thailand yang benar diklasifikasikan sebagai Thailand itu ada 60%. Yang terakhir, harap dicatat bahwa karena decision tree ini tadi dibuat menggunakan pengambilan sampel acak untuk pembuatan training set sama test setnya, jadi confusion matrix ini nggak bakalan menghasilkan hasil yang berbeda-beda setiap kali decision tree dibuat atau di-run. Begitu percobaan yang kami lakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai eksperimen yang kita lakukan. Saya Mutia Salsabila, teman saya Risha dan Nabila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.